Selamat pagi anak-anak terkasih. Hari ini kita bertemu kembali dan kita akan belajar bersama tentang sakramen baptis. Anak-anak yang terkasih, dalam gereja Katolik ada 3 sakramen inisiasi. Yang pertama, sakramen baptis, yang kedua, sakramen ekaristi, dan yang ketiga adalah sakramen penguatan. Nah, hari ini kita belajar secara khusus tentang sakramen inisiasi yang pertama, yaitu sakramen baptis. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita menghaturkan doa kepada Bapa di dalam surga. Untuk itu, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Marilah kita mulai pelajaran kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan atas berkat dan pendampingan-Mu hingga hari ini. Mohon berkat-Mu ya Bapa untuk kegiatan belajar kami hari ini. Semoga hari ini kami mampu menghayati sakramen baptis sebagai sarana untuk bertemu dan semakin dekat dengan-Mu. Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, nah anak-anak yang terkasih, tujuan pembelajaran yang mau kita capai pada hari ini ialah agar peserta didik atau kalian semua dapat memahami makna dan konsekuensi sakramen baptis sehingga bersyukur dan mewujudkan atas baptisannya. Ya, anak-anak yang terkasih, dalam gereja Katolik kita ketahui ada 7 sakramen. Kita lihat 7 sakramen. Yang pertama, sakramen baptis. Yang kedua, sakramen ekaristi. Lalu yang ketiga, sakramen krisma. Lalu yang keempat, sakramen perkawinan. Yang kelima, sakramen tobat. Yang keenam, sakramen imamat. Dan yang ketujuh adalah sakramen pengurapan orang sakit. Kita lihat sakramen inisiasi yang pertama, yaitu tentang sakramen baptis. Kita lihat pengertian dari sakramen baptis. Sakramen inisiasi yang pertama dalam gereja Katolik adalah sakramen baptis atau permandian. Sakramen baptis menjadi pintu gerbang untuk dapat menerima sakramen-sakramen yang lainnya. Sakramen baptis adalah sakramen dasar bagi orang Kristiani. Dengan dibaptis, seseorang bergabung secara sah menjadi anggota gereja. Baptis berasal dari bahasa Yunani yaitu baptizo, yang berarti pembasuhan atau pencucian. Berdasar pengertian tersebut, membaptis dapat diartikan sebagai membenamkan calon ke dalam air atau menuangkan air ke atas kepala sambil mengucapkan atas nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Iya, anak-anak yang terkasih, bermula dari peristiwa setelah kebangkitan, Yesus memberikan tugas perutusan kepada para rasul untuk membaptis. Ini ada dalam Injil Matius bab 28 ayat 19. Sejak Pentakosta, gereja melayani pembaptisan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, anak-anak yang terkasih, kita lihat dari 2 gambar yang ada ini, kita bersama-sama melihat
sarana yang dipergunakan dalam sakramen baptis, yaitu yang pertama, air. Air sebagai lambang membersihkan dari dosa-dosa. Lalu yang kedua, lilin bernyala yang melambangkan cahaya Kristus sebagai penerang dalam kehidupan. Karena kita adalah anak terang Kristus. Lalu sarana yang ketiga adalah kain putih yang melambangkan mengenakan Kristus. Sesudah dibaptis, kita mengandalkan kekuatan Kristus dalam menjalani hidup. Dalam gereja Katolik, pembaptisan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembaptisan bayi dan baptisan dewasa. Kita lihat di gambar, ada dua gambar. Di sana kita lihat ada baptisan bayi dan baptisan dewasa. Dalam baptisan bayi, gereja membaptis bayi beberapa bulan setelah bayi lahir. Pada dasarnya, dosa asal sudah ada. Maka pembaptisan bayi berarti bayi telah diselamatkan dari kuasa jahat untuk dibebaskan menjadi anak-anak Allah. Untuk dapat melaksanakan pembaptisan bayi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya pendampingan orang tua dan gereja untuk mengucapkan pengakuan iman. Orang tua yang bertanggung jawab atas iman dari si bayi. Lalu kita lihat gambar yang kedua. Di situ kita lihat adalah baptisan dewasa. Baptisan dewasa diberikan khusus kepada orang yang sudah dewasa. Seperti halnya pembaptisan bayi, baptisan dewasa pun memiliki beberapa persyaratan, antara lain percaya kepada Kristus sebagai penyelamat, mengikuti pelajaran calon katekumenat sekurang-kurangnya 1 tahun, dan mengucapkan pengakuan iman pada waktu pembaptisan. Berbeda dengan baptisan bayi, ada 4 tahapan yang harus dilalui seseorang untuk mencapai baptisan tersebut. Adapun keempat tahapan tersebut adalah yang pertama, tahapan prakatekumenat, yaitu masa untuk pemurnian motivasi calon, yang diakhiri dengan upacara tahap pertama, yaitu pelantikan menjadi katekumen. Yang kedua, tahapan katekumenat, yaitu masa untuk pengajaran dan pembinaan iman, serta latihan hidup dalam jemaat. Masa ini diakhiri dengan upacara pengukuhan katekumenat terpilih. Yang ketiga, tahapan persiapan terakhir, yaitu masa khusus untuk mempersiapkan diri menerima sakramen inisiasi, yang diakhiri dengan upacara penerimaan sakramen baptis. Lalu yang keempat adalah tahapan mistagogi. Tahapan mistagogi yaitu masa untuk pembinaan lanjutan setelah seseorang menerima sakramen baptis. Menurut kitab hukum kanonik, calon baptis hendaknya didampingi oleh wali baptis yang bertugas untuk mendampingi calon baptis dewasa dalam inisiasi Kristiani, dan juga mengusahakan agar yang dibaptis hidup secara Kristiani sesuai dengan nama baptisnya, serta memenuhi dengan setia kewajiban-kewajiban yang melekat pada baptisan ini. Iya, anak-anak yang terkasih, setelah kita mempelajari tentang sakramen baptis atau sakramen permandian, maka kita lihat bersama-sama buah atau rahmat dari sakramen baptis. Yang pertama, dihapuskan dari segala dosa. Yang kedua,
dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Yang ketiga, mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan seseorang dengan Kristus dan gerejanya. Lalu yang keempat, dimeteraikan yang menandakan menjadi milik Kristus selama-lamanya. Anak-anak yang terkasih, hari ini kalian telah belajar bersama tentang sakramen baptis. Dengan dibaptis, kalian dihapuskan dari segala dosa dan menjadi milik Kristus. Dengan dibaptis, kalian mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran serta dipersatukan dengan Kristus dan gereja. Dengan dibaptis, kalian diajak untuk ikut ambil bagian dalam tugas gereja. Sebagai pertanyaan refleksi untuk kita semua, pernahkah kalian menyadari akan semua hal itu? Lalu pertanyaan refleksi yang kedua, apakah perilaku kalian sungguh menampakkan kasih Kristus? Oke, anak-anak yang terkasih, di akhir pelajaran kita pada hari ini, marilah kita menutup pelajaran kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, hari ini kami telah bersama-sama mempelajari tentang sakramen baptis. Semoga dengan baptisan yang kami terima, memampukan kami untuk setia kepada ajaran dan gereja-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.